Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2026, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tema berjagalah dan berdoalah. Ayat ini diucapkan Yesus di saat berada di Taman Getsemani sebelum Yudas mengkhianatinya. Ini bukan sekadar teguran bagi para murid yang tertidur, melainkan sebuah prinsip yang sangat mendalam bagi kita sekalian. Yesus mengakui bahwa adanya pergumulan dalam setiap orang beriman. Karena itu ia katakan, roh yang penurut, bagian dari diri yang sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan, melakukan yang benar dan hidup kudus. Daging yang lemah di sini bukan hanya tubuh fisik, melainkan kecenderungan manusiawi kita yang rapuh, yang mudah menyerah pada kenyamanan, ketakutan, dan ego. Berjaga-jaga berarti memiliki kesadaran penuh akan situasi sekitar dan kondisi diri sendiri. Musuh seringkali menyerang saat kita merasa paling aman atau saat kita sedang siap. Tanpa kita waspada, niat baik kita akan dengan mudah dikalahkan oleh kelelahan atau keinginan sesaat. Karena itu Yesus ingatkan, berdoa, doa sebagai sumber kekuatan. Yesus memberikan solusi jalan keluar untuk mengatasi kelemahan daging. Berdoa, doa bukan hanya sekadar daftar permintaan, melainkan cara kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Melalui doa kita mendapatkan kekuatan ilahi yang tidak dimiliki oleh daging kita. Doa adalah jembatan penghubung yang menghubungkan niat baik di dalam hati dengan kekuatan untuk melakukan secara nyata. Apa yang dikatakan oleh Yesus supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Seringkali kita baru berdoa dengan sungguh-sungguh setelah kita jatuh. Yesus mengingatkan kita untuk membangunkan benteng pertahanan, benteng rohani sebelum badai pencobaan itu datang. Karena itu berdoalah supaya kita tidak malas, tidak marah, tidak khawatir, tapi doa menjadi rutinitas kekuatan kita di dalam hidup ini. Keinginan saja tidak cukup untuk tetap setia. Kita butuh disiplin spiritual, berjaga-jaga, dan ketergantungan penuh pada Tuhan, agar niat baik roh kita tidak kalah oleh kerapuhan daging kita. Jika kita hanya berjaga-jaga, mengandalkan kewaspadaan diri dan disiplin manusiawi tanpa berdoa, kita sedang terjebak dalam kesombongan. Pentingnya kita selalu berdoa, meminta kepada Tuhan menjauhkan pencobaan. Namun kita sendiri jangan dengan sengaja melakukan hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Doa menjadi kekuatan buat kita, menjadi benteng buat kita. Karena itu kita mengakui pada Tuhan bahwa kita tidak sanggup dan meminta kekuatan Tuhan. Dalam kisah Getsemani, para murid tertidur karena merasa lelah dan sedih. Seringkali kita berhenti berjaga dan berdoa justru saat kita merasa sangat lelah dengan beban hidup. Saat kita merasa paling malas untuk berdoa, justru disitulah saatnya kita paling butuh berdoa. Kelelahan adalah celah favorit di mana daging mulai mengambil alih kendali dari roh. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi ini mengingatkan kami selalu berjaga dan berdoa. Kami sadar kami lemah dan terbatas, dan kekuatan kami hanya datangnya dari Tuhan sendiri. Karena itu kuatkan
teguhkan hati kami, ajarlah kami untuk selalu menjalin relasi dengan Tuhan di dalam doa. Berkati pendengar sabdamu, setiap pribadi dan keluarga, setiap orang yang melaksanakan tugas pekerjaan masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.